Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardan Ali dari Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menganalisis mengenai buku Quran Hadis di MTS dan MA untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan pembelajaran Quran Hadis di MTS dan MA dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Sebelum kita masuk dalam hal menganalisis buku di MTS dan MA, kita terlebih dahulu mengetahui aspek-aspek apa saja yang harus ada dalam hal menganalisis tersebut. Aspek yang pertama yaitu aspek faktual. Aspek faktual ini menyangkut yang pertama yaitu adanya definisi, pengertian ataupun istilah, dan selanjutnya itu adanya atau terdapat nama tokoh, tempat, tahun, dan tanggal dalam hal buku tersebut. Yang kedua yaitu aspek konseptual, di mana aspek konseptual ini terdiri dari adanya dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis, ataupun juga bisa juga isi kandungan dari Quran atau surat yang akan dibahas ataupun juga hadis. Yang ketiga yaitu aspek prosedural, di mana aspek prosedural ini adalah aspek atau suatu hal yang ingin dicapai ataupun adapun kriteria yang harus ada. Aspek yang terakhir yaitu aspek metakognitif, di mana aspek metakognitif ini adalah aspek yang ada dalam keseharian kehidupan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan buku MTS bab 4, yaitu mengenai tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Dalam bab ini saya menemukan hanya ada 3 aspek, yaitu faktual, konseptual, serta prosedural. Pada bab ini saya tidak menemukan aspek metakognitif. Langsung saja kita ke menganalisisnya. Pada paragraf yang pertama yaitu Al-Quran yang berarti bacaan telah mendapat perhatian sejak 14 abad yang lalu. Bukan hanya dari kalangan Islam saja, banyak juga non-Muslim yang memberikan perhatian khusus terhadap Al-Quran ini. Ada yang mengkaji dari aspek sejarahnya, waktu dan tempat turunnya, sampai kepada sebab-sebab diturunkannya. Dari paragraf yang pertama ini, saya menemukan adanya aspek faktual, karena adanya suatu pengertian mengenai Al-Quran yang berarti yaitu bacaan. Pada paragraf selanjutnya, itu definisi mad secara bahasa adalah tambah. Menurut ulama ahli tajwid adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Huruf mad itu ada 3, yaitu wawu, ya, dan alif. Pada paragraf ini itu terdapat aspek faktual karena adanya definisi, yaitu definisi dari mad tersebut, yaitu mad secara bahasa adalah tambah, sedangkan tajwid adalah mempanjangkan suara yang huruf yang wajib. Auzid alaihi warattilul Qur'ana tartila, yang artinya atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Dimana di sini adalah adanya aspek konseptual atau adanya dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran ataupun isi kandungan dari Al-Quran. Yang selanjutnya itu kelebihan bacaan Al-Quran menurut Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan lembut sebagaimana ketika diturunkannya, bacalah sebagaimana Ibnu Mas'ud membacanya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Pada paragraf ini yaitu
aspek konseptual. Kenapa aspek konseptual? Karena adanya dalil-dalil dari hadis, yaitu hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Yang selanjutnya adalah mad wajib mutasil adalah salah satu dari 13 bagian dari hukum mad far'i dalam ilmu tajwid. Dalam hal ini adanya aspek prosedural karena adanya tahapan-tahapan dalam ilmu tajwid, sehingga adanya pembagian, adanya 13 mad yang dibagi dalam ilmu tajwid, sehingga adanya urutan-urutan. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang buku di MA kelas 10 pada bab ke-6 mengenai tentang kebenaran Al-Quran yang berlaku sepanjang zaman. Al-Quran adalah kitabullah yang memuat seluruh aspek kehidupan manusia berserta seluruh hal yang melingkupinya. Sejak manusia dahulu zaman belum diciptakan dan dilahirkan, hingga kelak setelah manusia meninggal dunia dan akhir zaman, betapa luasnya pembahasan Al-Quran dan betapa luasnya kandungan Al-Quran. Dalam paragraf ini terdapat aspek faktual karena adanya definisi, yaitu Al-Quran adalah kitabullah yang memuat seluruh aspek kehidupan manusia beserta seluruh hal yang melingkupinya. Selanjutnya yaitu secara garis besar Rasulullah SAW menerima wahyu di Makkah sebelum hijrah dan di Madinah setelah hijrah. Setelah hijrah atau Makkiyah adalah ayat-ayat yang diterima Rasulullah di Makkah, meskipun setelah hijrah ke Madinah, sedangkan Madinah adalah ayat-ayat yang diterima Rasulullah SAW di Madinah. Pembagian berdasarkan sebelum dan sudah hijrah dianggap lebih tepat, sebab terdapat surah Madaniyah yang turun di Makkah. Pada paragraf ini terdapat aspek faktual, di mana adanya nama tokoh serta adanya nama tempat serta pengertian mengenai tentang surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Paragraf yang selanjutnya yaitu pertama kali diwahyukan di Gua Hira di Mekah sebagai tanda kerasulan Muhammad SAW hingga sebelum wafatnya Rasulullah di Madinah, disalin dan dihafalkan oleh para sahabat dan kemudian selesai dikumpulkan atau dikodifikasi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Pada paragraf ini terdapat aspek faktual, yaitu terdapatnya nama tempat yaitu Gua Hira di Mekah dan adanya nama tokoh yaitu Rasulullah SAW serta juga nama tokoh Utsman bin Affan. Paragraf selanjutnya yaitu terdapat pembagian lain yang disebut manzil yang membagi Al-Quran menjadi bagian. Manzil diartikan tempat istirahat, sedangkan menurut istilah adalah sebuah sistem pembagian Al-Quran untuk memudahkan penyelesaian atau menghantamkan Al-Quran selama 7 hari atau seminggu. Dalam paragraf ini terdapat aspek faktual karena adanya pengertian dari manzil tersebut yang berarti tempat istirahat, dan menurut istilah juga yaitu sebuah sistem pembagian Al-Quran untuk memudahkan penyelesaian menghatamkan Al-Quran selama 7 hari atau seminggu. Pada tabel ini merupakan aspek konseptual karena urutannya sudah jelas terdapatnya dalil-dalil Al-Quran, nama-nama surat serta ayat yang ada dalam Al-Quran, serta lafaz Bismillahirrahmanirrahim merupakan ciri dari hampir seluruh pembuka surat di Al-Quran selain surat At-Taubah, yang menandakan bahwa seluruh surat ini adalah perawalan Bismillahirrahmanirrahim sebagai dalil atau dasar dalam membaca Al-Quran. Paragraf selanjutnya yaitu salah satu keunikan kemukjizatan Al-Quran adalah keunikannya yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Al-Quran terdiri atas 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat menurut riwayat Imam Hafs, sedangkan menurut riwayat Ad-Dur ayatnya yaitu 6.262 atau 6.214 ayat menurut riwayat Warshi.
Secara tradisional bahkan lebih mudah dikatakan bahwa Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Secara umum Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian yang dikenal dengan nama juz. Pada paragraf ini terdapat aspek prosedural karena terdapatnya pembagian atau tahapan-tahapan dalam juz dari juz 1 sampai juz 30, dan juga terdapatnya urutan atau tahapan dari ayat atau surat pertama hingga 114. Paragraf selanjutnya yaitu Al-Quran juga diperdengarkan dalam berbagai acara perkumpulan, baik acara keagamaan, bisnis, sosial maupun pemerintahan. Berbagai penggalan Al-Quran juga sering kita dengar dari para penceramah, motivator, dan terutama para ulama setiap mereka berpidato. Dalam paragraf ini terdapat aspek metakognitif karena dilakukan keseharian, yaitu Al-Quran juga diperdengarkan dalam berbagai acara perkumpulan, baik acara keagamaan, bisnis, sosial maupun pemerintahan. Hal tersebut adalah suatu keseharian yang lumrah di dalam agama Islam.